Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-ghani 'anil syukri syakirin wal ghani 'anil hamdil hamidin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-qail wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Wa qala aidan aqimis salata liduluki syams ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wassalatu wassalamu ala asyrafil makhluqat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, mendalam rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita kembali mengawali aktivitas kita dengan mudzakarah. Mudzakarah itu saling menyampaikan, saling mengingatkan hal-hal yang insya Allah bermanfaat bagi sesama mukmin. Pagi hari ini kita akan mengangkat tema tentang sholat tarawih. Pemirsa yang berbahagia, kaum muslimin di Indonesia itu mengenal sangat populer dengan sholat tarawih. Izin saya ta'rif dulu. Istilah tarawih itu diambil dari kata raha. Orang bilang ini fi'il madhinya. Dari kalimat ini, dari kata ini melahirkan kata rihun. Apa artinya? Angin. Kata tarawih, istaraha yastarihu itu semakna dengan tadi. Karena kalau orang cari angin, mau bernafas, itu kan istirahat. Ada enggak kaitannya istilah ini, asal katanya dengan praktek salat tarawih yang dicontohkan oleh Nabi SAW? Jelas sekali ada. Pemirsa sekalian, di zaman Nabi SAW, praktek sholat tarawih, kita tahu Nabi itu keluar sholat tarawih dari biliknya, dari rumahnya, yang sekarang dalam lingkup Masjid Nabawi itu, dia hanya 3 kali. Ini kalau kita sebut ya, sehingga praktek saat itu sangat pelan. Memang nuansanya tidak berarti sholat lain yang di luar Ramadan, terutama sholat 5 waktu itu buru-buru, bukan. Tetap tenang, karena sahnya sholat itu tetap dituma'nina. Dirasakannya sholat, apalagi kalau ia mau khusyuk itu pada saat tuma'ninahnya orang. Tapi khusus praktek Nabi, sholat tarawih, yang kita istilahkan sekarang itu adalah jauh lebih tenang lagi. Bacaan berjarak. Gerakan ke gerakan berikutnya semakin pelan. Sangat dinikmati. Kenapa begitu? Karena memang Nabi menggambarkan, mensyiarkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan ibadah. Ibadah yang memang sudah disiapkan. Sebelum masuk Ramadan, siapkan memang. Baik kalau misalnya kita sekarang jadwal-jadwal diatur memang. Yang bisa diambil sehingga tidak menyibukkan di dalam bulan Ramadan. Selesaikan memang sebelum Ramadan. Kegiatan yang bisa dipercepat. Tapi yang tidak bisa ya sekalian setelah Ramadan, agar dalam Ramadan begini suasananya. Jadi kata tarawih terambil dari kata raha tadi, cari angin, istirahat, karena memang
gerakan rukun fi'li ke rukun fi'li berikutnya. Misalnya takbir, kemudian baca doa iftitah, itu pelan saja. Tidak usah buru-buru. Tidak usah terlalu dipercepat. Ini yang agak beda kita ya. Lebih sering kita mencari mana imamnya yang paling cepat. Tidak salah. Tapi hakikatnya istilah tarawih itu begini ini. Itulah sebabnya sejarah mencatat bahwa pada masa periode awal, pada masa Nabi sampai kepada masa para sahabat, itu dua cara sholat tarawih yang populer. Pertama, memang gerakannya panjang. Yang kedua, bacaannya panjang. Ada dua-duanya, panjang gerakan, panjang bacaan, sehingga dia resapi betul itu. Saya bacakan dalilnya tentang tarawih ini, pemirsa sekalian. Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah itu adalah sahabat yang termasuk yang paling banyak meriwayatkan hadis, karena paling banyak bersama dengan Nabi SAW. Beliau berkata bahwa yuraghibu, karena Rasulullah SAW yuraghibu fi qiyami Ramadana. Nabi itu sangat sangat condong, sangat mengharapkan untuk qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan ini maksudnya, qiyam itu kan artinya berdiri. Berdiri apa? Pasti yang dikategorikan dalam istilah kita, qiyam Ramadan itu pasti salat. Nah ini kita akan pilih dua. Qiyam Ramadan itu ada yang memang tarawih yang asal sudah isya salat, itu dipraktekkan Nabi. Ada juga qiyam Ramadan yang tahajud. Walaupun ada bedanya, kalau tahajud seluruh bulan boleh, terutama akhir malam. Tapi kalau tarawih hanya dipraktekkan Nabi di bulan Ramadan. Pemirsa sekalian, kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, jadi sholat tarawih yang dipraktikkan oleh Nabi SAW itu berdasarkan hadis ini dari Abu Hurairah. Kana yuraghibu fi qiyami Ramadhan min ghairi ayyamurahum fihi bi'azimatin. Tapi cara Nabi mengajak orang untuk melakukan sholat ini, sholat tarawih ini di Ramadan, tidak terlalu maksa, ringan-ringan saja. Tidak pakai azan, kira-kira gitu. Tidak, tapi Nabi amalkan. Lalu Nabi berkata, "Man qama Ramadana." Jadi lanjutkan hadisnya dari Abu Hurairah. Barang siapa yang qiyamu Ramadan, tarawih maksudnya, imanan wahtisaban, karena motivasi keimanan, dan dia lakukan karena mengharapkan ridho Allah, itu tadi, bukan karena dipanggil oleh Nabi, kira-kira itu maknanya. Maka
Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Diampuni dosanya oleh Allah yang terdahulu. Ingat pemirsa sekalian ya, hadis ini penegasannya adalah Nabi mengamalkan dengan ajakan yang bighairi azimatin, tidak ketat. Tidak sampai nyuruh lagi, panggil si anu. Dah. Tapi Nabi janjikan, barang siapa yang qama Ramadhana, dia lakukan itu karena motivasi keimanan, kebahagiaan dari dalam dirinya. Ghufira lahu, maka Allah akan mengampuni dosanya. Itu pahala pertama yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Mohon maaf pemirsa sekalian. Kemudian, bagaimana ini hakikat atau sejarah tarawih ini? Karena ini kan diamalkan hanya di Ramadan. Maka wajar di kaum muslimin kalau selalu ada diskusi. Diskusinya itu bagus, asal bukan berdebat. Diskusi yang baik itu adalah mengungkap faham-faham agama, tapi menomorsatukan dalil. Mana dalilnya? Kenapa ini penting ya pemirsa? Kalau dulu, sekarang agak kurang nih. Orang berdebat mana yang benar, bukan mana yang afdal. Antara yang 8 rakaat atau 11 rakaat dengan yang 20 rakaat itu. Itu dulu. Seakan-akan yang lainnya tidak afdal. Makanya sengaja saya sebut pada kesempatan ini pemirsa sekalian, diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla dzata yaumin. Suatu hari Nabi salat fil masjid, di masjid, Masjid Nabawi maksudnya ini. Fa shalla bi salatihi nasun. Maka banyak orang yang mengikutinya, banyak. Kalau pakai manusia itu artinya sangat banyak. Yang baru ke masjid juga ikut. Kalau pakai mukmin artinya yang sudah memang makin mantap imannya. Summa shalla minal qabilah. Dan kemudian salat ini dilakukan oleh qabilah. Pada kesempatan ada yang qabilah itu berkelompok-kelompok. Itu dilakukan hanya 3 hari. Jadi 3 malam pertama ramai. Malam kedua lebih ramai lagi. Malam ketiga jauh lebih ramai lagi. Nabi lihat fenomena ini, makin banyak orang ini, alhamdulillah. Makin banyak orang yang melakukan sholat ini. Padahal tadi perintahnya bighairi azimatin, bukan yang perintah yang sangat didorong oleh Nabi. Karena memang dorongan itu, perintah itu bertingkat memang. Sesuai tingkat kepentingannya. Makin banyak orang. Malam berikutnya, ada yang berkata malam keempat, Nabi sudah tidak keluar dari gubuknya, dari rumahnya. Manusia menunggu. Orang banyak, tapi tidak mengganggu Nabi, tidak panggil Nabi. Maka, sholatlah orang, ada yang berkelompok, ada yang sendiri-sendiri tetap sholat. Nabi tidak keluar. Nabi perhatikan ini pemirsa sekalian. Karena Nabi tidak keluar di malam keempat itu, falam yakhruj, dia tidak keluar menemani sahabat dan kaum muslimin yang sholat di malam pertama, malam kedua, dan malam ketiga. Falamma asbaha, maka pada subuh harinya, qala, dia berkata kepada para sahabat, ra'aitul ladzi shana'tum, saya sebenarnya perhatikan apa yang kalian lakukan. Walam yamna'ni minal khuruji, tidak ada yang melarang saya. Maksudnya di sini pemirsa sekalian, bukan karena dilarang oleh Jibril, bukan dilarang sholat seperti ini, berjamaah seperti ini. Nabi kan tadi ya, jadi aslinya sholat tarawih itu jamaah. Dicontohkan oleh Nabi. Malam keempat dia tidak keluar, maka dia berkata,
lam yamna'ni, bukan karena ada larangan, bukan karena Jibril datang menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa jangan dilakukan itu secara berjamaah, bukan. Tetapi ala inni khasyitu an tufrada alaikum. Hanya saja saya khawatir kalau ini menjadi wajib bagi kalian. Karena kesenangan para sahabat mengikuti dengan semangatnya, jangan sampai menjadi sesuatu yang wajib. Ini sebenarnya bukan berandai-andai yang mengada-ada, bukan. Ini hanya membuktikan bahwa begitu Nabi memberikan peringatan yang baik bagi kita. Bahwa dia tetap sunnah, tetapi dia tahu memang bahwa tidak akan begitu keimanan atau kualitas iman umatku ini. Pesan apa yang bisa kita tangkap di dalam ini? Bahwa penting ini melanjutkan sholat atau tarawih ini. Nah, pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sebutkan tadi ada yang 8, ada yang sampai 20, bahkan ada yang menghitungnya 30 itu, ada 33. Nah, kalau yang 8 pemirsa sekalian itu diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa saya tidak pernah melihat Nabi, suaminya ini, sholat dalam satu malam melebihi dari 11 rakaat di Ramadan maupun luar Ramadan. Itu penegasannya. Artinya yang disaksikan oleh Aisyah radhiyallahu anha yang sekamar dengan Nabi untuk batas waktu tertentu, karena sudah berusia Nabi baru kawin dengan Siti Aisyah. Jauh lebih lama Nabi itu bersama Khadijah radhiyallahu anha. Buktinya Aisyah tidak punya anak. Ini juga perlu ditahu, ini kajian-kajian hadisnya seperti ini. Bahwa yang disaksikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dia hanya menyaksikan salat 8 rakaat kalau tarawihnya dan 3 rakaat witirnya. Maka dia simpulkan, saya tidak melihat Nabi di Ramadan maupun di luar Ramadan lebih salatnya dari 11 rakaat. Maka yang diamalkan oleh orang sekarang memedomani hadis ini, dia patok salatnya 11 rakaat. Tentu ada pertanyaan di situ. Kalau dia punya kesempatan bangun tahajud, seperti apa nih? Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sebut tadi bahwa Aisyah meriwayatkan salat Nabi di malam hari itu tidak pernah lebih 11 rakaat di Ramadan maupun di luar Ramadan. Apa maknanya di sini? Tentu pembelajaran bagi kita bahwa bolehlah orang bertanya, di mana nih kalau mau tahajud Nabi? Nah, bagi Nabi itu tahajud. Ini ilmu ini. Nah, ada yang menjelaskan ulama kita bahwa hanya
tarawih dan witir yang dilakukan Nabi seperti itu karena pasti tetap bangun tahajud. Karena mukhatab ayat aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajar. Yang berikutnya wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Pastilah Nabi tetap melakukannya dengan sholat tahajud itu untuk mendapatkan maqaman mahmudan, tempat yang mulia di sisi Allah. Jadi untuk mempertemukan ini maka dipilahlah di situ bahwa yang dimaksud Aisyah tidak pernah lebih 11 rakaat itu adalah sholat tarawih saja dengan witir. Maka sholat tahajud yang afdolnya ini di akhir malam itu punya waktu tersendiri. Sekali lagi saya sebut ini pemirsa sekalian demi pembelajaran. Nah itulah sebabnya kita banyak harus sangat moderat. Tentu moderatnya itu karena ilmu agama yang kita pelajari. Karena praktek 8 rakaat atau 11 rakaat dengan witir itu kemudian lebih dikuatkan oleh Khalifah Umar radhiyallahu anha. Yang dipraktekkan kalau kita baca literasi itu adalah yang 20 tarawihnya ditambah 3 witirnya. Dengan teknis bahwa setelah tadi Nabi tinggalkan sholatnya orang berkabilah-kabilah, di sana, di sudut sini, di sudut belakang, depan, macam-macam prakteknya orang. Umar radhiyallahu anha berkesimpulan, Umar itu adalah pemimpin yang memang sangat kuat ide-idenya, inovasi-inovasinya itu. Sehingga dia bilang, di zaman Nabi kan dijamaahkan ini sholat. Maka di zaman Nabi, imamnya Nabi kan bagus suaranya. Maka kalau kembali dikumpulkan ini sholat dalam bentuk berjamaah oleh imam yang baik suaranya, inilah bentuk sholat. Bahkan dia bilang inilah inovasi yang terbaik. Jadi di zaman Umar radhiyallahu anhu itu dijamaahkan sholat dan menjadi dipimpin oleh seorang imam. Itulah yang banyak diwariskan ke kita terutama di Nusantara ini atau di Indonesia ini. Mungkin ada pertanyaan ringan. Bagaimana dengan perempuan yang mau ikut sholat jamaah tarawih di masjid? Mana afdal di rumah atau di masjid? Realitanya pemirsa sekalian begini. Kita jujur saja. Masih sulit kita mencari orang yang konsisten dan kuat sholat tarawihnya utuh selama Ramadan kalau sendiri. Kecuali kalau diorganisir ke rumah. Nah kalau pertanyaannya mana afdal di rumah dan di masjid, penjelasan singkat saya begini. Kalau ke masjid niatnya sedikit ada pamer. Kalau ya, ini kita lihat di masing-masing aja. Kalau karena itu, apalagi ditambah bukan ke masjid karena tadarusnya ada tambahan setelah salat tarawih, tapi malah cerita, maka sementara di rumah bisa aja ada jamaah, apalagi kalau seorang tokoh perempuan panggil imam di rumahnya, lebih baik di rumah. Nah, kalau instrumen yang mengikutinya seperti ini aman ke masjid. Di rumah belum tentu aman. Kita bacaannya kurang bagus. Di masjid bagus. Ada juga tadhkirah di masjid. Di rumah ndak ada. Oke, tetap ke masjid. Tapi kalau di rumah kurang ikhlas nanti ke sana. Kurang kuat menahan godaan cerita-cerita apalagi yang gibah. Mau buka puasa dibahas semua misalnya, maka lebih aman di rumah. Nah, di rumah boleh ndak perempuan, apalagi kalau dia boleh.
Bolehnya adalah boleh sendirian, boleh juga misalnya masih ada orang tua, ada anak, apalagi kalau ada anak remaja kita, apalagi kalau anak kita yang dari pesantren yang hafalannya baik, mau dilatih, boleh. Malah bagus itu sekali-sekali kita sholat di rumah, apalagi yang begini, apalagi kalau misalnya ada yang anak yang kita didik atau ada orang tua yang mungkin sakit-sakit, itu afdol di rumah. Pemirsa sekalian, saya sering mengemukakan begini, kalau temanya adalah pendidikan, bahwa afdal sholat di masjid, tapi ada waktunya jauh lebih afdal di rumah. Ini kira-kira ini. Mau melatih anak, ada anak kita umur 12 tahun, laki-laki, hafalan Qur'annya lagi libur, sekali-sekali di masjid, karena masih sulit imam di masjid. Terbatas pemirsa sekalian, sahnya perempuan sholat di masjid sama sahnya di rumah. Mana afdal di rumah dengan di masjid? Mana yang faktor pendukungnya kita yakini dan pasti lebih menambah? Kalau di masjid menambah tadarus, menambah ilmu agama ke masjid. Apalagi dalam posisi yang agak sulit di rumah. Tapi kalau di rumah bisa. Apalagi ada nuansa pendidikan, nuansa mengamankan rumah, menjaga anak kita, anak-anak yang kecil. Itu yang perlu dilihat. Pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, termasuk dalam hal keutamaan sholat tarawih ini, Islam atau ajaran agama kita memaparkan sedemikian rupa, mengilustrasikan sedemikian rupa apa keutamaannya, bagaimana prakteknya di zaman Nabi, lalu bagaimana prakteknya di zaman sahabat, serta ke kita sekarang ini, jalannya, runtutnya kita sudah tahu. Semuanya boleh. Minimalkan perdebatan yang saling menyalahkan. Apalagi kalau langsung merasa ini yang benar lalu ini yang kurang afdal. Jangan. Intinya mari mengamalkan ibadah ini di Ramadan dengan motivasi imanan wahtisaban. Karena sungguh-sungguh motivasi keimanan dan mengharap balasan dari Allah. Apa balasan Allah tadi? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni dosa kita. Pertanyaan singkat pemirsa sekalian. Adakah sesuatu yang paling melegakan seorang hamba dibanding janji bahwa amalan ini menyebabkan dosamu diampuni oleh Allah? Ini sangat penting menjadi modal spirit bagi kita. Ya Allah, amalan ini ringan, tapi menyebabkan ampunanmu insya Allah kami dapatkan di tengah banyaknya khilaf-khilaf kami. Manfaatkan di bulan Ramadan secara maksimal untuk melaksanakan sholat tarawih dengan berbagai kesempatan sesuai kemampuan kita masing-masing. Sangat terbatas pemirsa sekalian, mudah-mudahan ada maunahnya Allah serta kekuatan menjalankan ibadah yang mulia ini. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.